Ketidaksempurnaan tak lantas mematahkan semangat untuk terus berusaha dan bermanfaat bagi sesama. Dialah Novi, wanita berusia 30 tahun yang gesit melakukan aktivitas membatik meskipun mengalami keterbatasan fisik. Langkah kakinya lincah, gerak tangannya cekatan untuk memainkan kuas batik. Novi tak sendiri, ia membatik bersama 20 rekan lainnya. Mereka adalah penyandang disabilitas dan mantan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Melalui posyandu ODGJ yang ada di Desa Kemudo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, mereka berkarya di tengah keterbatasan dengan menghasilkan karya batik ciprat. Suasana ceria begitu terasa kala saya hadir ke sana. Sesekali, satu di antara mereka terdengar bersenandung sambil melakukan aktivitas membatik. Novi dengan penuh semangat mengaku sangat senang bisa produktif dan menghasilkan coretan batik. Mulai dari mencampur dan memilih warna, menentukan cipratan batik hingga mengayunkan kuas di kain dasar. Sudah dilakoni Novi sejak 3 bulan terakhir. Nama saya Novi, saya tinggal di Kemudo, umur saya 33 tahun. Novi mengenal batik ciprat setelah pihak Desa Kemudo mengadakan pelatihan. Hanya dengan 1 kali pelatihan, Novi dengan cepat beradaptasi dan mempraktekkan bagaimana cara membuat batik ciprat. Ya, awalnya dari pelatihan dari Balai Kartini Temanggung, dikasih tahu kalau ada pelatihan batik ciprat. Pertama saya juga penasaran, batik ciprat baru pertama kali dengar. Kan biasanya batik cap, batik tulis, kok batik ciprat? Ya penasaran, pengen belajar. Ikut gabung selama kurang lebih 3 bulanan. Ia berharap ke depan produksi batik ciprat di Desa Kemudo bisa semakin berkembang dan sampai mempunyai rumah produksi sendiri. Harapannya kalau saya pribadi, semoga teman-teman makin kompak, nanti sama balai desa khususnya Bapak Kepala Desa bisa memberikan fasilitas lebih, mungkin rumah produksi khusus batik ciprat, terus toko khusus batik ciprat mungkin ya, biar lebih dikenal aja. Di tengah keterbatasannya, Novi juga berpesan agar semua orang tak patah semangat dan terus berjuang untuk melakukan hal-hal positif. Ia juga berkeyakinan bahwa setiap orang adalah sama meskipun mempunyai keterbatasan. Iya, buat teman-teman yang sama nasib saya seperti saya, jangan khawatir, jangan putus asa, pokoknya tetap semangat, kita sama seperti yang lain. Senada dengan Novi, wanita bernama Widi yang juga memproduksi batik ciprat turut membagikan ceritanya. Nama saya Widianti, asal alamat Beji Kemudo. Umurnya? Umur 30 tahun. Mbak Widi ini udah dari kapan Mbak ikut batik ciprat? Dari mulai pertengahan September, kira-kira tanggal 16 September. Widi yang hari itu ditemani sang buah hati bercerita bahwa di tengah keterbatasannya, ia juga bisa membantu ekonomi keluarga. Ya karena di rumah juga, Mbak, di rumah itu nggak ada kegiatan, cuma bantu suami jualan pulsa. Ya mungkin kan apa ya, Mbak, mencoba kalau di sini bisa menambah ekonomi keluarga seperti itu. Anak ikut ya Mbak Widi. Iya. Ini memang sehari-hari nemenin kalau Mbak Widi lagi kerja di sini atau gimana? Iya, setiap kali batik ikut, Mbak. Biasanya 2, soalnya anak saya kembar. Ia pun mengaku sangat senang bisa produktif dan bersosialisasi bersama rekan-rekannya. Ia pun turut berharap ke depan produksi batik ciprat di Desa Kemudo semakin dikenal di berbagai daerah. Buat teman-teman difabel, selalu semangat, jangan menyerah. Walaupun kita kekurangan fisiknya,
ya tetap harus berjuang untuk masa depan kita. Di balik semangat besar dari Novi, Widi, dan rekan-rekan lain, ada campur tangan besar dari Kades Desa Kemudo dan sang istri. Ya, mereka adalah sosok yang menggerakkan Posyandu ODGJ hingga memfasilitasi teman-teman dengan keterbatasan ini untuk lebih bermanfaat dan produktif. Program kami ini ya, kegiatan kami di Shelter Workshop Peduli di Desa Kemudo ini, kita namakan Tombo Ati gitu. Tombo Ati. Ya, tempat teman-teman khususnya teman-teman disabilitas yang ada di Desa Kemudo, termasuk juga teman-teman ODGJ yang sudah berobat. Insya Allah mereka sudah mau berkeinginan untuk berkarya. Dan kami pada bulan September mendapatkan pelatihan dari Balai Kartini Temanggung, Dinas Sosial, untuk membuat batik ciprat. Dan alhamdulillah sejak September sampai sekarang kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman bisa melakukan kegiatan membatik ini, berproduksi, dan alhamdulillah kita sudah mencoba memasarkan dan banyak juga kalangan sudah bisa menerima batik ciprat. Dari September, artinya kurang lebih 3 bulan ya Bu ya, batik ciprat ini kan ada pelatihan dan sebagainya untuk mereka yang memproduksi begitu. Itu proses pelatihan awalnya seperti apa Bu? Kita sebenarnya hanya dilatih secara sederhana saja. Kita mendapatkan pelatihan 1 kali saja. Ya, tapi setelah itu alhamdulillah karena semangatnya teman-teman sendiri untuk mau berkembang, berkreasi, sampai sekarang mereka semangat, dan dari awal yang hanya bisa nyiprat istilahnya, membuat motif batik ciprat ini sederhana, sekarang mulai berkembang dengan motif-motif yang lain. Nanti bisa dilihat. Ada di belakang ya Bu ya. Dan ini total berarti ada berapa orang? Anggota kami 30. 30. Tapi memang di sini sekarang ya kurang lebih 20-an yang benar-benar aktif. Tapi ada yang lain itu sekali 2 kali datang, karena memang ya teman-teman ini dengan keterbatasan ya, kadang-kadang moodnya tidak bagus gitu ya. Jadi Bu saya capek gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman yang semangat ini rata-rata mau tiap kegiatan kita jadwalkan di hari Selasa sampai hari Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. 3 hari. Itu bisa memproduksi dalam 1 hari bisa memproduksi berapa batik ciprat Bu? Kalau dibuat rata-rata ya 1 hari itu bisa sekitar 20 lembar kain batik ciprat. 20. Kira-kira kita biasanya mulai teman-teman datang itu sekitar jam 8, nanti sampai sekitar jam 1, jam 2. Reni Hermawan yang juga pembina UMKM dan pengurus batik ciprat ini mengatakan, aktivitas membatik ini sudah dimulai sejak 3 bulan lalu. Diakui Reni tak mudah mengajak penyandang disabilitas dan mantan ODGJ untuk aktif dan terjun langsung membuat karya batik ciprat. Meski begitu, ia tak menyerah dan terus berusaha meyakinkan mereka dengan langsung menunjukkan bagaimana menyenangkannya aktivitas membatik ciprat. Dalam 1 minggu, Novi, Widi, dan teman-teman lain berkumpul setiap Selasa, Rabu, dan Kamis untuk menguas kain. Reni mengatakan ada banyak jenis cipratan yang bisa dibuat oleh para difabel ini. Ada yang membutuhkan proses 2 kali step, namun ada pula batik ciprat yang bisa dihasilkan dengan 1 kali step saja. Warna dan cipratannya pun bervariatif dan bisa dikatakan limited edition. Tak sampai 10 menit, kain putih bisa disulap menjadi coretan dengan warna-warna indah oleh tangan-tangan mereka. Lembar demi lembar kain juga terbentang di bawah teriknya sinar matahari di hari itu. Jadi ini Mbak, berarti ini dimulai dari kain putih. Ya, ini cipratan-cipratan awalnya dibuat ini. Jadi terserah aja gitu. Tapi teman-teman tuh biasanya sudah ada bayangan ya Mbak Novi, misalnya mau bikin motif apa, maksudnya nanti akan warna apa, atau nanti ini yang motif ciprat biasa. Jadi ada 2, yang ciprat biasa, bisa yang bentuk garis-garis juga bisa. Ini umumnya berarti ciprat biasa sama garis ya Bu? Iya. Baru nanti dimontir ke kembang juga bisa. Ya, ini dari pakai malam ya, malam yang sudah dipanaskan. Jadi memang ini harus hati-hati ya Mbak Novi ya. Tuh ke belakangnya.
diciprat dulu pakai Ya, malam. Ya. Kemudian nanti kalau sudah Nanti akan diwarnai. Oke, nanti warna apa yang mau kita buat? Rencana mau bikin warna apa Mbak Novi? Oh, mau warna Tosca, iya. warnanya juga bebas terserah Bebas, dari iya, mereka ya, dari Bu? mereka atau memang sesuai, misalnya ada yang kebetulan sudah pesan sesuai dengan pesanan. Ini nanti rencana satu warna dulu ya Mbak Novi ya, ini yang Tosca satu warna. Yuk Mbak. Yang Nah ini rencananya akan membuat warna apa? Untuk bisa munculkan cipratan dengan beberapa warna, Oke. ya. Nanti ini baru di warna dasar istilahnya, Oh, ya, ya. warna Di warna dasar. dasarnya ada kuning, ada merah, biru, merah. Jadi ini nanti akan di blok hitam setelah ini. Setelah Karena kering, setelah kering, akan diblok ya hitam. ini sudah di setelah sudah di waterglass juga sebagai pengunci warna. Nanti akan dibuat warna blok hitam. Iya, Nanti setelah ini hasilnya seperti ini. ini. Ya, ini hasilnya setelah di blok hitam. Oh ini. Ya, ini dari yang hasil tadi pelangi-pelangi itu setelah di blok hitam. Pelangi-pelanginya itu berarti munculnya jadi ini ya, Bu? Iya, tapi untuk garis-garisnya ini nanti di malam lagi. Oh. Nah, diciprat lagi dengan garis memanjang supaya menghasilkan warna ini. Berarti kalau yang ini 2 kali proses. Iya, iya. 2 kali Dua kali proses. proses. Kalau yang tadi Bu yang Iya, apa, rencana Tosca itu itu rencana sekali sudah jadi, bisa langsung dipakai, ya. Oh, iya. setelah kita lihat ini Iya, Bu prosesnya kan juga sudah ada produk yang sudah selesai dijemur, sudah jadi, berarti Sudah. sudah siap dipasarkan. Sudah. Mau dilihat Bu? Sudah Oh ada di iya, sebelah sana iya juga. nanti kita perlihatkan beberapa yang sudah jadi. Berarti seluruhnya dibuatnya kain ya Bu ya? Iya, ada kami juga membuat beberapa baju Nggih. gitu, nggih. Jadi sekaligus karena kita mengenalkan model-model dari kreasi batik ciprat ini supaya kayak apa sih kalau jadi baju ya. Iya. Oh, ini Oh, contohnya. ada masker juga ya? Iya, Bu, ya? biasanya dibuatkan sama maskernya. Nggih. Nggih, jadi ini kita kerjasama sama penjahit lokal Mbak yang ada di Kemudo ini juga. Jadi dari teman-teman penjahit juga mau mencoba berkreasi tentang batik ini. Oke, ini Batik dikombinasi dengan Iya, dengan kain polos. Kalau ini juga dengan kain polos Iya, dikombinasi. dengan warna yang berbeda. Oh, ini harusnya ada dalamannya tadi, nggih. Ini Oh. kayak blazer gitu sih, luaran gitu, nggih. Warna Ini merah. warna merah, iya. Oh, yang ini cowok Bu? Ini yang nggih, ini untuk yang laki-laki. Iya. Ini jadi Dan ini yang masih kain. masih kain, nggih. Ini hasil karya kami beberapa. Ada yang ini hitam dengan 1 kali cipratan, nggih. Ini ada beberapa yang tadi contoh yang tadi dibuat. Oh, ini sudah Ya, jadi. yang jadinya tadi kalau sudah jadi seperti ini, Mbak. Iya. Warna-warni. Iya. Ini bagus kalau dijadikan Baju, iya. bisa di model-model dikombinasi dan Bisa, sebagainya ya. Bu, Ini untuk laki-laki juga cocok. Ini beberapa sudah memakai ini. Sementara itu di sudut lain, pandangan penuh bangga tak lepas dari sorot mata sang kades Kemudo Hermawan Kristanto. Menjadi satu dari sosok yang bisa menggerakkan para penyandang disabilitas ini, Hermawan mengenang kala dirinya sangat sulit untuk meyakinkan orang tua atau keluarga mereka yang masih menutup mata soal batik ciprat yang dikenalkan. Meski diawali dengan penolakan, tekad Hermawan tak sedikit pun goyah. Ia pun sampai turun langsung mendatangi satu persatu dari mereka agar bisa digerakkan melakoni aktivitas positif dan bermanfaat ini. Hermawan sendiri meyakini bahwa penyandang disabilitas ini bisa diberdayakan dan setara dengan mereka yang terlahir normal.
Lewat tekad kuatnya itu, kini sudah ada lebih dari 30 orang yang diasuh dan dilatih untuk bisa memproduksi batik ciprat. Karya penyandang disabilitas ini pun sudah mulai dilirik oleh banyak orang. Hasil penjualan batik ciprat karya warga Kemudo ini kemudian dibagikan ke masing-masing dari mereka dalam bentuk tabungan. Ketika memulai untuk mengajak mereka atau menawarkan atau membujuk, itu seperti apa Pak pada saat itu? Nggak gampang juga Pak, itu kita butuh pendekatan khusus, baik ke anak-anaknya atau bahkan ke keluarganya. Bahkan ada yang memahamkan satu-satu, mereka ada keluarga yang tertutup, kadang mungkin malu, atau kadang juga yaudah kayak gini aja Pak, dan sebagainya. Lah kita harus pahamkan bahwa mereka bisa punya kegiatan dan bisa mandiri. Ketika nanti keluarga atau orang tuanya itu nggak ada, mereka sudah bisa mandiri sendiri. Jadi ketika dia berkarya, ketika kita ajak berkumpul bareng, itu juga mereka akan bisa benar-benar bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarganya. Dan itu kita mengawali juga, kita memulai dengan Posyandu ODGJ. Jadi mereka semacam setiap bulan kita kumpulkan untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, dari pelan rutin inilah mereka mulai memahami. Ya udah Pak, nitip ke anak saya untuk bisa diberi kegiatan. Gitu. Memang sampai sekarang pun kita juga harus pelan-pelan dalam merangkul mereka, jangan sampai capean, ataupun juga keluarga jangan sampai menjadi tersinggung. Itu kita harus benar-benar rangkul seperti keluarga sendiri, seperti anak sendiri itu Mbak. Kebanyakan kalau misalnya dari beberapa yang tidak berkenan begitu ya Pak ya, untuk anaknya atau keluarganya ikut serta di batik ciprat ini, apa alasan dari mereka biasanya Pak? Alasannya nggak ada yang nganter. Gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Kemudian kadang apa ya, mereka sudah Pak, kalau ketemu orang lain takut. Alasannya gitu. Namun dengan pendekatan ini, dari yang tadinya bilang nggak ada yang, kalau nggak ada yang nganter nanti kita jemput, antar jemput, kemudian kita komitmen dengan apa yang kita sampaikan, kita antar jemput. Kemudian kalau dia takut dengan orang lain, kita coba nanti pelan-pelan, tapi nanti jam 12 kami jemput ya Pak, karena harus minum obat. Nggak apa-apa. Ada yang request ada juga, iya. Dan ini mereka malah sekarang dari enjoy-nya mereka sekarang itu dia malah, Pak, kami untuk makan siangnya masak sendiri ya. Ya alhamdulillah. Jadi mereka tadi juga sudah persiapan untuk makan siang juga, itu sudah dari kreativitas mereka sendiri. Jadi muncul dari mereka. Itu alhamdulillah dari perkembangannya. Ini agendanya dari teman-teman yang bikin batik ciprat ini kapan, setiap harinya tuh seperti apa Pak? Kemudian berapa banyak produk yang bisa dihasilkan atau diproduksi untuk satu hari? Awal kita mulai itu 1 minggu 2 kali Pak. Namun dengan perkembangan yang ada, mereka enjoy, malah dia juga Pak, lo 1 minggu setiap hari ya, boleh ya. Namun kita harus memikirkan fisik dan memikirkan psikologinya mereka. Kita berikan untuk 1 minggu 3 kali produksi, dari hari Selasa sampai hari Kamis. Nah, 1 hari itu mereka kalau cuaca bagus itu bisa 20 sampai 30 lembar kain yang mereka produksi. Tapi kalau mendung ya paling cuma 10. Karena untuk pengeringan kan tergantung dengan cuaca panas dan tidaknya. Gitu. Untuk harapan Pak Hermawan, yang pasti angan-angannya masih jauh banget ya Pak. Baru 3 bulan berjalan, masih pengen panjang lagi ke depannya. Apa yang harapan Bapak untuk mereka dan juga produk batik ciprat ini sendiri? Harapannya ini memang batik ciprat ini satu yang tadi saya sampaikan menjadi ikon, dan ke depan memang batik ciprat ini selain ini bisa menjadi produk
lokal yang bisa menasional, bahkan mungkin sampai ke pasaran luar negeri. Jadi makanya harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan bisa mengarah ke sana. Jadi memang benar-benar bisa menjadikan atau contoh ngangkat teman-teman yang punya kebutuhan khusus. Ini yang harapan kami, agar anak-anak yang punya kebutuhan khusus dimanapun itu bisa terwadai dengan kegiatan semacam ini, ataupun kegiatan yang lain yang lebih juga positif. PR terbesar saat ini yang ingin dikerjakan untuk produk batik Ciprat ini apa, Pak Hermawan? PR terbesar satu, pemasaran secara umum, kemudian outlet itu, kemudian juga bagaimana mereka itu kita arahkan untuk membuat satu motif yang lebih bervariatif. Iya. Itu yang perlu kita siapkan. Karena masih apa ya, mereka seenaknya kan gitu. Karena mereka dengan, nah ini sudah kita ngarah untuk ke motif, walaupun motif itu cukup sederhana dengan abstraktif gitu. Iya. Kegiatan membatik Ciprat ini merupakan bagian dari program Desa Brilian yang diusung oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Desa Kemudo mampu menjadi kreatif dan inovatif hingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Program ini digelar untuk mendorong masyarakat pedesaan meningkatkan inovasi guna mengembangkan usaha dan membangkitkan perekonomian wilayahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.